Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Makan siang lauknya sambal terasi. Tambah nikmat jika ditambah tulang. Perkenankan siap menyampaikan presentasi untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-11 Riau tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Wakil Sekjen KONI Pusat yang tadi pimpinan kita, yang kami hormati Bapak Ketua Umum KONI Provinsi Riau, Bapak Iskandar Hussein, yang kami hormati sahabat kami Bapak Sekda Kota Dumai, yang mewakili Bapak Wali Kota, yang kami hormati pimpinan sidang dan segenap pengurus KONI Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan kali ini, dan semua pengurus provinsi cabang olahraga yang hadir pada musyawarah olahraga provinsi Porprov luar biasa pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa alihi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan salam takzim, salam hormat dari Bapak Bupati Siak yang sedianya beliau yang akan langsung melaksanakan presentasi, tapi karena dulu ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan pada kesempatan kali ini, sehingga beliau mewakilkan saya untuk hadir menyampaikan presentasi ini. Dan kebetulan saya juga merangkap sebagai pejabat publik pertama yang merangkap jadi ketua umum KONI karena baru perubahan ketentuan. Tapi saya bukanlah personil lama di KONI, karena yang sebelumnya waktu komisi diketuai oleh Sekda Siak waktu itu, saya selama 2 periode menjabat sebagai bendahara umum KONI di 2 periode yang lalu. Kepada Ibu sekalian, langsung saja tanpa membuang waktu, izinkan kami menyampaikan presentasi. Lanjut. Next. Ini saya rasa lanjut saja. Lanjut, next. Nah, ini jarak tempuh alhamdulillah dengan pembangunan yang luar biasa baik di 3 provinsi Riau maupun di Siak. Sekarang ini Siak dulunya ditempuh dengan jarak mungkin di atas 90 km atau di atas 100 km. Sekarang ini sudah ada jalan alternatif melalui PT SIR, melalui PT melalui Okura. Jadi jarak tempuh ini kalau kami biasanya 1,5 jam atau kurang. Kalau Pak Bupati bisa 1 jam, sudah sampai Pekanbaru. Tapi jangan tanya berapa kecepatan, karena dia pakai koridor biasanya. Nah, kalau saya masih 1,5 jam sampai 2 jam, jadi tidak ada masalah lagi. Kemudian lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami mengajukan diri menjadi tuan rumah untuk Porprov ke-11 tahun 2006 ini? Yang pertama, alhamdulillah Siak ini sudah pernah berpengalaman melaksanakan event-event baik level nasional maupun internasional. Bahkan kami dulu waktu PON di Riau dilaksanakan, kami menjadi tuan rumah untuk 3 cabang olahraga, itu kempo, balap sepeda, dan sepatu roda. Kemudian pemerintah secara konsisten mendukung baik eksekutif maupun legislatif, dan juga demikian juga dengan dunia usaha dan organisasi masyarakatan yang ada di Kabupaten Siak mendukung bagaimana Siak bisa menjadi tuan rumah Porprov yang akan datang. Yang ketiga, dukungan sarana prasarana penunjang seperti venue, akomodasi, transportasi, fasilitas konsumsi, pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian yang keempat, kita punya 35 cabur olahraga yang terdaftar dan aktif di KONI, dan kita belum pernah menjadi tuan rumah Porprov semenjak Siak menjadi kabupaten dari tahun 1999. Nah, kemudian letak geografis kita di tengah yang tidak terlalu ke pinggir. Kemudian juga sarana venue yang terpusat di ibu kota. Jadi rencananya nanti kita akan hanya ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Siak dan Mempura, yaitu kecamatan yang berdampingan, yang hanya dibatasi Sungai Siak, tapi sekarang sudah ada jembatan, tidak ada kendala. Kemudian Pusako itu sekitar 30 km, dan yang terdekat adalah di Tualang. Tualang ada beberapa cabur, nanti kita tawarkan sebagai venue pertandingan. Kemudian yang ke-8, kondisi alam dan lingkungan yang mendukung dengan tagline Siak Hijau. Jadi kita memang berkomitmen menjadi kabupaten hijau, bukan forest in the city, tapi city forest, jadi kota hutan.
Jadi kalau Bapak ke Siak itu akan banyak menjumpai hutan-hutan di tengah kota yang masih asri, dan itu juga bagus untuk asupan oksigen kita. Kemudian pengalaman Kabupaten Siak menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional. Kita sudah berpengalaman PON, tadi saya sampaikan ada BMX, mountain bike dan city race, kemudian ada kempo dan sepatu roda. Yang kedua, event internasional Srimjet Boat. Ini seperti Dragon Boat yang sudah 3 kali dilaksanakan dari 2017, 2018 sampai 2019. Ini menggunakan Sungai Siak sebagai venue. Kemudian kita melaksanakan event Tour de Siak sebanyak 8 kali, dan ini sudah masuk dalam agenda United Cycling International yaitu UCI. Dan insya Allah yang tahun lalu kita riset sampai ke Pekanbaru, dibuka di Siak, ditutup di Pekanbaru. Nah tahun ini mungkin kita akan berkolaborasi mungkin dengan Bengkali sama Dumai, insya Allah. Mungkin bisa saja dibuka di Siak, ditutup di Bengkali atau di Dumai. Kemudian yang ketiga, kita juga pernah pengalaman melaksanakan event internasional BMX sebanyak 3 kali, 2014, 2015, dan 2016. Yang kelima, kita juga pernah melaksanakan kejurnas sepatu roda Piala Bupati Siak dari tahun 2015 sebanyak 5 kali dari tahun 2015, dan terakhir kita laksanakan tahun 2019. Yang keenam, pelaksanaan event nasional balap mobil dan balap motor drag race, dan terakhir kita melaksanakan Sumatera Cup Race yang diikuti oleh pembalap-pembalap dari Aceh sampai ke Papua. Jadi pengalaman ini dan venue ini sudah menjadikan modal bagi kami bahwa kami insya Allah siap menjadi tuan rumah Porprov Celebras tahun 2026 nanti. Amin. Alhamdulillah kita aktif ikut dalam Porda atau Porprov dari tahun 2006 sampai terakhir kemarin dilaksanakan di Kuansing tahun 2022. Dan di setiap Porda atau Porprov kita alhamdulillah bertengger di 5 besar di Provinsi Riau ini. Kalau tidak nomor 4 kita nomor 5. Tapi insya Allah kalau jadi tuan rumah mestinya 3 besar. Ada 32 cabang olahraga yang ada di aktif di Kabupaten Siak ini, dari IPSI, PTMSI, Percasi. Saya lanjut saja, mungkin ini tidak saya baca satu-satu. Saya izin saya baca mungkin biar Pemprov juga tahu apakah ada tidak cabang olahraga yang tidak ada di Siak. Jadi kita ada IPSI, PTMSI, Percasi, Pertina, PBPSI, PSSI, PBSI, angkat besi, PABRSI, PABFI, Taekwondo, karate, kempo, bola basket, sepak takraw, tenis, kemudian dayung, atletik, renang, bulu tangkis, tarung derajat, panjat tebing, wusu, sport sepeda Indonesia, Ikatan Motor Indonesia, Perserosi, sepatu roda, Ikatan Anggar, Persatuan Panah Indonesia, Perpani, Muay Thai, Perbakin, e-sport Indonesia, petang, dan terakhir barongsai. Ini yang aktif. Kemudian cabur yang kita usulkan untuk menjadi tuan rumah di Siak ini ada, yang pertama adalah Perserosi sepatu roda karena kita punya venue yang sudah pernah digunakan oleh PON. Kemudian Ikatan Sport sepeda, balap sepeda, dan juga venue sudah pernah digunakan oleh PON dan masih digunakan Tour de Siak level internasional. Kemudian bola voli. Kemudian kita sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, olahraga dayung, berburu dan menembak, renang seluruh Indonesia, renang, kemudian panjat tebing, petang, taekwondo, silat, karate, wusu, e-sport, anggar, bola basket, motor, tinju amatir, dan bulu tangkis. Ini 20 cabur yang kita ajukan, karena tadi kami sudah Bupati kami sudah ada ngomong-ngomong sama Wali Kota Dumai, sudah ada sounding dengan Wali Kota Dumai. Jadi kami mendukung apa yang disarankan oleh Koni Provinsi bahwa menjadi tuan rumah ini sebaiknya tidak tunggal, karena kami berpikir juga kalau tunggal ini 4 kali 12 ini kita harus nunggu berapa tahun bro? 48 tahun. Kalau Siak atau Dumai ngotot menjadi tuan rumah sendiri, maka untuk jadi tuan rumah lagi perlu waktu 48 tahun. Untuk menunggu ini kasus Riau ya, kalau tidak tambah kabupaten, kalau tambah kabupaten nanti menjadi 52 tahun menunggu ini untuk jadi tuan rumah.
sehingga kami mendukung bagaimana tuan rumah ini bisa dilaksanakan di 2 kabupaten atau 2 kota, sehingga nanti kalau sekarang kami bisa bermitra dengan Dumai, mungkin ketika nanti Meranti ditunjuk, pasti yang terdekat kami. Ketika Perlawan ditunjuk, kami juga peluang jadi tuan rumah. Kita juga Dumai, ketika Rohil nanti ditunjuk, ya Dumai ada peluang untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Rohil. Dan menggalis ya. Tinggal ke depan kalau mau jadi tuan rumah lagi, ya Rohil melanjutkan diri kan, Dumai bisa juga masuk lagi, mungkin. Tapi ini tergantung pada musyawarah olahraga provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ini potensi venue tempat pertandingan yang ada di kita. Pemanfaatan venue yang sudah ada, jadi kita ada beberapa venue yang sudah tersedia. Kemudian pembangunan venue yang baru, kemudian renovasi dan rehabilitasi venue olahraga yang telah ada, pemanfaatan gedung pertemuan dan lapangan yang ada di Kabupaten Siak, kemudian mendayagunakan ruang atau hall yang ada di beberapa sekolah, kemudian mendayagunakan venue olahraga yang dimiliki oleh dunia usaha. Untuk potensi akomodasi, konsumsi dan transportasi, tersedia hotel, wisma, homestay, rumah makan, restoran dan catering juga, dan sarana transportasi juga tersedia. Lanjut, ini, nah salah satu yang tawaran kami yang saya rasa juga ada di Dumai, tapi kami memang punya daya tarik sendiri bahwa atlet nanti selain berolahraga atau bertanding di Siak juga dapat menikmati keindahan kota Siak dengan wisata sejarah dan wisata budayanya, insyaallah. Karena ada Istana Siak, baik wisata sejarah maupun budaya, wisata religi juga bisa, dan juga ada wisata kuliner. Lanjut. Saya rasa lanjut. Nah, ini kami sampaikan beberapa venue yang ada. Lanjut saja. Nah, ini venue sepatu roda. Tentu ini nanti akan kita rehab, dan ini sekarang juga menjadi tempat latihan oleh yang untuk 4 wheel ya. Jadi atlet-atlet sepatu roda di Riau yang bersiap untuk 4 wheel berlatih di sini saat ini. Kemudian ini venue BMX yang sudah dipakai oleh PON dan juga sempat dipakai di internasional BMX, pertandingan internasional BMX. Lanjut sepeda, ini sepeda ini biasanya kita buka di depan Istana Siak. Di situ startnya dan finishnya di depan RSUD Siak. Itu nanti bisa kita atur berapa jaraknya dan berapa, dan saya rasa ini isi Riau sudah sangat paham karena sering berkolaborasi dengan kita melaksanakan event Tour de Siak. Kemudian volley akan kita laksanakan di indoor. Nah, ini venue ini adalah bekas venue Kenpo untuk PON kemarin di Riau kemarin. Jadi ini kita akan jadikan sebagai volley indoor yang akan dipertandingkan. Memang ini tidak bisa berbagi, setelah kami coba hitung-hitung dengan PBPSI yang ada di Siak, kayaknya selama event Porprov ini full satu ruangan ini digunakan untuk volley, karena ada putra putri yang akan dipertandingkan di sana. Nah, volley pasir ini akan kita bangun di samping tidak jauh daripada venue volley indoor ini, nanti insya Allah akan kita bangun tahun 2024. Kemudian cabang sepak bola. Nah, ini karena di Dumai menjadi tuan rumah opening, maka kami mengambil sepak bola. Nah, kita punya stadion yang sudah siap dan sekarang sedang direhab. Pertama kita untuk merehab rumputnya saja itu habis 4 miliar, tapi bukan rumput JIS ya. Nah, tapi kontroversi pula. Saya tidak tahu ini rumput apa. Tapi ini sudah kita rehab, sedang dalam proses rehab, baik di dalam maupun di luar. Total anggaran yang kita gunakan sekarang untuk kantong parkir dan jalan di sekitar stadion itu ada 10 M yang kita anggarkan, 4 untuk di dalam, 6 untuk di luar, untuk persiapan di luar. Dan insya Allah juga ini kami sedang berpikir tribun utama itu akan kita tambah kiri kanan dan pasar depan juga akan kita ganti, dan juga tribun penonton yang terbuka itu juga akan coba kita tutup nanti. Nah, ini yang sedang kita rencanakan untuk ke depan. Tapi ini sudah pernah digunakan Liga 3 karena kita punya klub sepak bola PS Siak, dan klub sepak bola kita ini kemarin alhamdulillah masuk 6 besar, belum bisa masuk Liga 2. Tapi tahun ini kita baru launching squad dan jersey untuk PS Siak, dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap bisa masuk Liga 2 PS Siak di depan. Untuk Anda ini akan jadi venue untuk
yang kita tawarkan sebagai tuan rumah Liga 2 nanti kalau kita masuk ke Liga 2. Lanjut. Nah ini futsal, kita ada 2 lapangan futsal di Kota Siak itu, ada lapangan Sabta Taruna dan lapangan Kelakap. Ini sudah standar dan ini sering digunakan untuk pertandingan-pertandingan. Yang kelima, cabur tenis lapangan. Kita punya tenis indoor dan outdoor. Tenis outdoor ini tidak jauh dari komplek rumah Bupati Siak, dan tenis indoor ini sedang kita bangun sekarang. Insya Allah tahun ini selesai tenis indoor. Kapasitas outdoor ada 2 lapangan dan indoor ada 2 lapangan. Lanjut kami dayung ini kami mengajukan Danau Naga Sakti yang ada di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, yang sudah dicek oleh Pemkab Kotsi kami, dan itu kalau panjang 1 km itu sudah memadai. Dan ini kita akan kerjasama nanti dengan, karena lokasi danau ini berada di PT Arara Abadi, kita akan kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk bagaimana kita bisa bersihkan ini, lokasi ini, supaya nanti bisa digunakan untuk olahraga ataupun pertandingan cabur dayung. Lanjut. 7 ini cabur menembak, ini di lapangan Polres Siak. Dan insya Allah nanti juga ini dalam waktu dekat saya sudah sampaikan, sudah ketemu sama Polres Siak. Ini sekarang kita bangun untuk yang jarak 100 meter. Tahun ini kita anggarkan 600 juta untuk pembenahan venus ini, dan begitu selesai nanti akan ada pertandingan menembak nanti. Saya tidak tahu levelnya apakah level antar Polres atau mungkin antar klub menembak yang ada di Riau ini, minimal Riau kalau kata Pak Kapolres kemarin. 8 renang ini berada di kompleks PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan ini Pak Bupati sudah langsung jumpa dengan direkturnya. Insya Allah siap IKPP untuk membenahi venus ini dari segi kedalaman, mungkin dari segi fasilitas pendukungnya, ada kolam pendingin, ada kolam hangatnya yang untuk sesuai dengan standar Olimpik. Lanjut, cabur panjat tebing. Nah ini kita masih punya 1 wall. Jadi insya Allah akan kita tambah 2 wall lagi untuk bisa memenuhi semua nomor pertandingan di panjat tebing. Pentang ini kita akan bangun seiring dengan pembangunan untuk olahraga poli pasir atau poli pantai. Lanjut. Nah taekwondo kita akan usulkan kapasitas ini gedung daerah yang sudah kita bangun siap ready. Ini tak kalah megahnya dengan Grand Ballroom Hotel yang ada di Lambersa. Jadi ini siap untuk dipertandingkan dengan kapasitas ini, kalau duduk saja, duduk kayak kelas itu kapasitasnya 5.000 orang. Ini bisa dipertandingkan di sini untuk kayak kita mengajukan taekwondo di sini. Kemudian lanjut pencak silat kita di gedung kesenian ini duduk kapasitas ini bisa sampai 2.000 orang. Lanjut karate kita usulkan SMA Negeri 1 Tualang. Cabur wusu kita usulkan di Aula Islamic Center Siak. Kemudian cabur e-sport kita usulkan di gedung Maharatu depan Istana Siak, posisinya depan Istana Siak. Cabur anggar di Aula SMAN Negeri 1 Siak. Kemudian cabur basketball kita usulkan di Gor Tualang, ini indoor. Kemudian motor ini kita usulkan di sirkuit non permanen Jalan Panglima Jimbam depan kantor DPRD Siak. Kemudian cabur tinju kita usulkan, kita akan bangun nanti sasananya di Taman Tengku Sarifah Aminah yang berdampingan langsung dengan Sungai Siak. Cabur badminton kita usulkan di venus milik swasta di Fantasi Badminton Center yang sudah tersedia, ada 4 lapangan dan ini sudah standar. Dan itu Bapak Ibu sekalian mungkin lanjut setelah itu mungkin akomodasi yang ada di Siak. Ada beberapa hotel Winaria 1, Winaria 3, Grand Royal, Harmony 21, Hotel Grand Mumpura, dan Homestay Kujengo. Saya rasa mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Yang lain mungkin tambahan-tambahan saja seperti objek wisata dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkenan dengan apa, dan kami siap. Walaupun tadi sudah kami sampaikan 20 cabur yang akan dipertandingkan, tapi kalau memang ada dari Pemprov dan Provinsi menambah cabur ini, kami siap untuk menjadi tuan rumah dan siap menyediakan venus kalau memang harus ada tambahan.
dari 20 yang ditawarkan oleh Dumai, 20 yang ditawarkan oleh Siak. Kalau memang berpikir bahwa Siak perlu ditambah 1 cabur lagi, Dumai tambah 1 cabur, kami siap. Tapi Dumai tanya Pak Sekretaris. Kalau kami siap, misalnya ada dari Pemprov Jawa ingin menambah, Pak tolong kami pertandingan juga, insyaallah kami siap untuk menyediakan venue-nya. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Berhaji ke kota Mekah, tidak lupa singgah di Madinah. Semoga ekspos kami membawa berkah Kabupaten Siak siap menjadi tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.